guys, kembali lagi dengan Kamar Pengetahuan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terjadi begitu saja. Setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda dan bertahun-tahun dijajah oleh Jepang, negara berkembang Garuda ini akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak itu negara kita masih terus berusaha dan maju untuk bersaing dengan negara yang lainnya. Hingga kini negara Indonesia mendapatkan status sebagai negara berkembang. Meski mengalami pasang surut, negara kita mempunyai stabilitas ekonomi yang cukup baik. Kita juga dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi secara adil dan merata. Kemerdekaan bangsa kita tidak luput dari bantuan beberapa negara yang membantu kita mempertahankan kemerdekaan. Kali ini Sobat Kamar telah merangkum negara yang sukses membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia. Mesir adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Tidak hanya itu, Mesir juga berbaik hati dengan menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Republik Indonesia di mata hukum internasional. Pada 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir kemudian meyakinkan beberapa negara seperti Suriah, Irak, Qatar, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan negara kita. Pada 10 Juni 1947, secara de jure, Mesir mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dengan menunjuk Haji Muhammad Rashidi sebagai kuasa usaha Republik Indonesia dan membuka kedaulatan besar RI di Kairo. Sejak itu kerjasama antara Indonesia dan Mesir menjadi lebih baik hingga sekarang. India mengumpulkan dukungan untuk Indonesia. Berdasarkan persamaan nasib dan latar belakang, India merasa harus membantu Indonesia. India aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB. RI pun diuntungkan dengan persahabatan Insinyur Soekarno-Hatta dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, yang juga merupakan pimpinan Partai Kongres Nasional India. Hubungan India dan Indonesia pun semakin erat ketika India mengalami bencana kelaparan. Indonesia mengirimkan bantuan berupa 500.000 ton padi yang dikirimkan ke India pada 20 Agustus 1946. Sejak itu hubungan Indonesia dan India sangat harmonis dan tidak memiliki konflik besar hingga sekarang. Vatikan. Meski memiliki keyakinan berbeda dengan Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, namun Vatikan turut andil dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Bahkan kerjasama Indonesia dan Vatikan telah terbentuk sejak Indonesia berupa Kerajaan Nusantara, belum menjadi Republik Indonesia melalui lobi Romo MGR Soeji Pranata. Vatikan mengerti bahwa secara faktual Indonesia tidak boleh terus-terusan berada di bawah jajahan Belanda. Sebulan setelah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia, Vatikan pada 6 Juli 1947 ikut menunjuk Georgios Merigis Joseph sebagai penghubung antara RI dan Vatikan. Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang mengakui kedaulatan Indonesia. Secara de jure, Vatikan berhubungan dengan Indonesia sejak 1950 ketika Apokalistik Internasionalatur berdiri di Jakarta. Australia. Meskipun akhir-akhir ini hubungan antara Australia dan Indonesia sering mengalami perselisihan, sebenarnya kita pernah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Australia. Ketika agresi militer Belanda I terjadi, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti dari resolusi itu adalah memaksa Belanda untuk menghentikan serangan dalam.
Australia juga masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda pada 25 Agustus 1947. Diplomat Australia Thomas Chris Healey juga menjadi sahabat baik dari Wakil Presiden Muhammad Hatta pasca hasil perundingan Komisi 3 Negara yang menguntungkan Indonesia. Sayangnya beberapa konflik membuat hubungan dengan Indonesia tidak semesra seperti dulu. Dan itu tadi beberapa negara yang pernah membantu Indonesia agar mendapatkan kedaulatan di mata dunia. Kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sekarang tidak luput dari perjuangan kaum muda Indonesia dan juga bantuan beberapa negara lain atas kemerdekaan kita. Pesan kami dari Sobat Kamar adalah agar Indonesia untuk tetap berkembang dan terus maju ke depan. Dan bagaimanapun negara kita sekarang, Indonesia akan tetap selalu ada di hati masyarakat Indonesia. Rasa NKRI dan nasionalisme di hati kita akan selalu ada dan tidak akan pernah menghilang. Terbanglah wahai Garuda, dan jangan hentikan kepakan sayapmu itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.